MBG, Mas Bahlil ganteng. Buah apa yang paling manis? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nasykuru ilallah innani ana li'abhas fi lughatin arabiyyah. Aidan ana li innani jabhasu illa hadal fursah hadal kalam hada mafhumu ila ghairi dhalik. Jadi kita akan pakai bahasa Indonesia demi untuk menyatukan persepsi kita dan juga memahamkan segala persepsi yang muncul di yang saya sampaikan. Kendati saya menyampaikan ini bukan karena saya bisa, namun karena memang beberapa literatur yang sudah saya pelajari baik dari riwayat video ataupun menonton sebuah bacaan yang mana bacaan tersebut kiranya relevan dibahas di hari ini, teman-teman. Itu ya. Oke. Teman-teman sudah ngopi apa belum ini? Kayaknya kok semrawut gitu ya. Tenang, kita sama, teman-teman. Oke, jadi tanpa berlama-lama, teman-teman ya. Saya kemarin melihat sebuah podcast yang mana podcast tersebut itu menghadirkan satu hal dan satu study case bahwa esensi dari kurban dan korban itu memiliki kesinambungan, korelasi yang memang kiranya bisa kita kupas secara lebih dalam apa makna dari kurban dan juga korban itu sendiri. Berawal dari Habib Ja'far, seorang tokoh periodik saat ini, yang mana dia mewakili teori-teori filsafat yang kemudian diunggahnya lewat media share ataupun yang diungkapkannya pada saat kesempatan podcast tersebut. Kalau teman-teman penasaran, silahkan tonton sendiri dan tafsirkan sendiri di Majelis Kenduri Cinta atau Sekoci dari Maiyahan, gitu ya. Kayaknya kok pakai bahasa Sekoci kok negatif ya konotasinya. Ya cabang dari Maiyah gitu aja. Ada yang namanya Kenduri Cinta, Menek Belimbing, terus kemudian Padang Bulan. Nah, itu salah satunya yang dilaksanakan di Umar Ismail atau di Jakarta sana. Oke, di sini ada Habib Ja'far, Konfusius, Tristan, kemudian juga dengan Mas Syabrang itu sendiri. Alhamdulillah. Dan yang saya tangkap di hasil pembicaraan beliau bertiga, tentunya kita harus tahu definisi terhadap Idul Adha atau Idul Kurban itu sendiri. Yang mana secara definitif mengatakan bahwasannya kurban itu identik dengan sebuah pengorbanan. Nah, perlu kita pahami pengorbanan yang bagaimana sih? Kita nggak mau masuk atau saya nggak mau masuk ke rumus matematika ataupun ke rumus yang di situ secara saintis membahas tentang filosofi kurban. Namun secara pisau betah saya akan membedah filosofi kurban dan korban ini lewat filsafat tentunya. Lagi-lagi filsafat, teman-teman. Karena apa? Kalau kita membahas secara filosofis, kita ranahkan ke arah matematis, sains, itu malah nggak cetuk gitu, malah nggak temu gitu. Jadi ya mohon maaf gitu, kita akan lagi-lagi dengan pisau betah filsafat secara filosofi. Oke, dari ke akar kata kurban, terminologi dari kurban itu sendiri adalah memakai satu konsep, yakni di Kenduri Cinta tersebut adalah langgam koroba. Nah, nanti di tulisan ini akan diterangkan koroba itu apa. Koroba itu secara bahasa Arab sendiri merupakan terminologi dari pendekatan atau suatu kosakata yang berarti atau bermakna dekat. Nah, di sesuatu ini kenapa sih mereka memakai konotasi koroba dan langgam gitu. Ya, tujuan dari Kenduri Cinta adalah memadukan antara tradisi Jawa dan juga tradisi kearab-araban. Yang mana Cak Nun sendiri membuat Maiyah itu adalah jangan sampai orang Indonesia itu ikut budaya-budaya mereka. Dalam tanda kutip hanya budaya saja,
Tapi kalau agama Islam pasti memiliki tradisi Arabiah yang asli, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu termasuk reformasi dari apa yang dulu pernah Islam itu sendiri melakukan kesalahan dalam menafsirkan satu budaya yang berbeda dan dikaitkan dengan agama. Oke, jadi kurbannya tadi dekat, ada langgam, koroba. Oke, ada dua poin di sini tentunya jika kita maknai ya teman-teman. Ada langgam, ada koroba. Langgam itu adalah sebuah artikulasi suara yang mana disampaikan lewat suara lisan. Nah, lisan ini ketika kita melanggamkan atau sebuah suara variabel yang keluar dari tenggorokan kita dan dengan satu tujuan untuk memahamkan si lawan bicara kita atau lawan pendengar kita bisa memahami satu bunyi atau satu pemahaman tertentu lewat langgam ini sendiri. Berbeda langgam, berbeda pemaknaan, berbeda langgam, berbeda penafsiran. Semisal contoh kita ambil aja di dunia nyata, kita lagi ngechat gebet kita atau kita lagi ngechat teman kita menginfo sesuatu. Guys, kamu nggak pernah ngechat aku gitu. Kamu sibuk dah. Guys, kamu nggak pernah ngechat aku sibuk dah. Dari langgam tersebut peletakan tanda titik koma yang tidak beraturan itu akan memunculkan perbedaan makna tafsiran, teman. Dipicu dari percakapan ini tadi, gitu ya. Nah, itu langgam. Jadi langgam Jawa, langgam Indonesia, langgam Selat Sunda, langgam Bugis, langgam Toraja tentunya sedikit berbeda dengan apa yang kita langgamkan sehari-hari. Saya bernotabe dan berasal dari Jawa, teman-teman. Dan yang saya pakai adalah tidak lain ya langgam Jawa itu karena memang proses transformasi dari nenek moyang saya, keturunan-keturunan saya dan kemudian bertransformasi lewat akal dan juga saya modifikasi sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah ucapan seperti yang didengarkan di video ini. Nah, itu langgam artikulasi. Sebenarnya ada anekdot yang ingin saya sampaikan tapi khawatir waktunya nggak nutut ya. Itu dari perspektif Batejo, dari artikulasi, kemudian melahirkan kulasi, dan kemudian melahirkan ejakulasi. Nah, itu. Ya, lagi-lagi anekdot-anekdot yang memiliki makna terstruktur di dalamnya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Oke ya, langgam sudah ya tadi ya. Kiranya teman-teman udah sepakat gitu loh atas langgam itu sendiri gitu ya. Terus kemudian yang nomor 2 itu ada koroba. Terminologi, ontologi, epistemologi koroba ini sendiri itu memiliki makna-makna yang kiranya orang hari ini tuh keliru dalam menafsirkan. Nah, sebenarnya ini agak membosankan teman-teman karena event-event seperti Idul Adha, event-event seperti Hari Raya Kurban itu sudah banyak yang membahas. Tapi di kalangan Gen Z muda itu berhenti di konsumen pemahaman ini sendiri. Tidak mencoba untuk menganalisis, tidak mencoba untuk membuat sebuah revolusioner baru tentang perkembangan-perkembangan terminologi dan juga perkembangan etimologi yang telah ada gitu. Jadi kiranya ya saya ambil gitu. Nah, koroba dalam tradisi Islam atau tradisi keilmuan Islam itu memiliki arti dekat. Dia merupakan fi'il madi dalam literatur bahasa Arab. Kemudian fi'il mudhoreknya itu koroba yakrubu. Nah, di dalam koroba itu memiliki makna secara bahasa atau secara ilmu nahwu itu memiliki makna dekat atau wus dekat sopo lanang siji dan yakrubu itu sudah dekat atau akan dekat sopo lanang siji. Nah, kemudian fi'il amarnya atau kalimat imperatifnya itu adalah dekatkan dirimu kalau versi Indonesia. Ukrub atau ikrib lah bahasanya tergantung dia masuk ke apa gitu.
dong butong min fathu kasrin dong matani kan gitu ya kalau versi literatur pesantren atau literatur apa namanya tradisi ilmu keislaman yang gramatikal itu nah seorang gitu ya. Oke, koroba dekat. Nah, kemudian esensial dari kurban ini sendiri adalah menyembelih, teman-teman. Sat. Dan menyembelih pun itu ada ilmunya. Dari menyembelih barang yang akan dibeli, tipe hewan Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tambah ganteng aja, my little bolu ketan. kurban atau korban